memiliki makna, bahkan memiliki emosi, ada sentimen di sana gitu. Seharusnya sangat menarik, tapi mengingat waktu kita padatkan begitu ya. Karena selanjutnya kita masuk kepada salah satu inti di mana kita akan mengencangkan sabuk kita. Bapak Ibu silahkan, karena selanjutnya kita kedatangan salah satu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma yang seperti kata Ibu Dr. Kiayati Yusria bahwa beliau adalah Bapak SMA Universitas Gunadarma. Mari kita sambut Bapak Ahmad Fatani S.Hum MM. Bapak SMA Universitas Gunadarma, silakan Bapak. Kita membahas sebuah software yang namanya Discourse Network Analyzer. Jadi ini adalah sebuah software yang dikembangkan oleh Philip Reville, itu dari hasil disertasi dia. Saya di mana nemunya ini tiba-tiba nemu aja lagi iseng-iseng buka YouTube, cari pengembangan tentang SNA itu, terus ketemu dengan software DNA ini. Kenapa saya tertarik dengan ini? Yang pertama, ini software gratis Bu. Ya, yang penting itu gratis. Jadi mahasiswa bisa pakai, semua bisa pakai tanpa mengeluarkan biaya seperti itu. Baik Pak, boleh next. Ini, nah, saya mau bertanya, yang belum bisa boleh angkat tangan. Saya. Wah, tapi sebagian sudah bisa Bu, maksudnya di meja sebelahnya sudah bisa. Oh, belum. Oke, baik Bu. Kita bahas juga di sini ini mengenai software DNA-nya. Ini pemiliknya. Jadi software ini memang masih terus dia kembangkan. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih detail, misalkan ngasih masukan juga boleh kok ke dia. Tinggal buka link GitHub-nya itu lalu komen di situ. Saya kayaknya ini perlu perbaikan ini, dia akan menerima seperti itu. Jadi masih berkembang seperti itu. Boleh next. Apakah sudah download semua Bapak Ibu ini? Sudah ya. Yang bermasalahnya memang di Java ya. Iya. Nah, dan yang paling banyak adalah pengguna Apple. Sedangkan saya bukan pengguna Apple. Jadi saya solusinya belum. Ini adalah yang dia kasih cara installnya. Cuman ketika dicoba sama Bapak Ibu, laptop yang Apple itu kebanyakan tidak bisa. Tapi ada beberapa yang sudah bisa. Ada Pak Sandy, ada Pak Iqbal. Ternyata Java-nya berbeda ya. Berbeda linknya gitu. Nanti bisa apakah mau ditunggu di salur atau seperti apa? Iya. Atau lanjut dulu aja. Atau bergabung mungkin yang setidaknya satu meja ada satu komputer yang bisa gitu. Oke. Next lagi Pak. Next lagi Pak. Lanjut langsung ke bagian. Next lagi Pak. Next. Next lagi. Next lagi Pak. Nah ini DNA tadi sudah dibahas bahwa DNA ini memang gabungan dari discourse analysis plus social network analysis gitu ya. Jadi dia mengkombinasikan dua analisis gitu seperti itu. Next lagi. Keunggulannya kita bisa melihat di SNA kan kita melihat hubungan relasi antara aktor saja seperti itu. Lalu melihat aktor mana yang berpengaruh, aktor mana yang penting dan lain-lain seperti itu. Nah DNA ini tadi memiliki keunggulan bahwa jadi kita bisa menggabungkan atau menghubungkan antara aktor dengan wacana yang dia bawa gitu. Ya, biasanya kalau yang lagi nyidang-nyidang skripsi tentang SNA ini gini-gini doang, ya memang begitu doang. Kalau SNA memang begitu doang, karena memang untuk menampilkan aktor saja. Makanya untuk dibedah lebih dalam harus di metode campuran dengan menganalisis tweetnya gitu. Tapi untuk SNA-nya bukan salah SNA-nya, tapi memang sampai situ doang. SNA itu memunculkan aktor saja gitu. Tapi bisa juga dibahas dengan teori kenapa aktor itu bisa berpengaruh gitu ya. Itu bisa juga dibawa ke situ. Tapi balik lagi akhirnya akan melihat atribut dari si aktor yang tersebut.
dan itu bukan fokus dari SNA seperti itu. Setelah aktor dengan wacana, lalu ada hubungan aktor dengan aktor, lalu dengan wacana, ada juga organisasi dengan wacana, bahkan wacana dengan wacana bisa dihubungkan juga dengan DNA dengan DNA ini. Boleh next Pak. Nah ini nanti bentuk jaringannya, ada yang disebut affiliation network, yaitu menghubungkan antara aktor dengan konsepnya. Jadi misalkan aktor A dia bicaranya atau wacananya tentang konsep apa, aktor B apakah dia bicara dengan konsep yang sama dengan aktor A atau seperti apa. Atau ada juga congruence network, itu dia akan melihat aktor-aktor mana yang sama, yang support dalam satu konsep itu. Jadi kalau yang congruent network ini dia dikumpulkan berdasarkan konsep yang sama. Jadi dua aktor ini mendukung konsep A, dua aktor ini menolak konsep A. Gitu. Jadi dihubungkannya berdasarkan mereka pada konsep yang sama. Kalau konflik itu melihat ya konflik, mana aktor yang menolak dan aktor yang support seperti itu. Boleh next lagi. Nah, kita masuk ke bagian tutorialnya. Next lagi, Pak. Nah, pertama sebelum kita masuk ke tutorialnya, memang yang paling penting adalah kita menemukan fenomenanya apa yang mau diteliti. Ya, belum tentu yang viral itu bagus untuk diteliti gitu. Ya, biasanya DNA ini dasarnya dia memang meneliti tentang politik, kebijakan-kebijakan politik. Jadi memang berita-berita yang berhubungan dengan politik atau kebijakan politik itu bukan hanya masalah pemerintahan atau pilpres capres ya, tapi berhubungan dengan masyarakat besar. Jangan misalkan berita artis berantem itu diangkat, nggak perlu juga gitu kan, nggak ada urgensinya gitu yang diangkat. Kenapa memilih fenomena itu? Itu harus ditekankan kepada mahasiswa di SNA juga, kenapa memilih hashtag ini, padahal nggak terlalu penting untuk netizen. Ini hanya netizen ribut aja tapi diambil gitu, nggak ada manfaatnya seperti itu. Nah, persiapannya pertama adalah kita pilih tema dan fenomenanya dulu, sama seperti penelitian lain-lainnya. Contoh yang saya ambil di sini adalah karena lagi polusi udara, kita pengen melihat bagaimana penanggulangan polusi udara di Jabodetabek. Nanti datanya sudah saya kasih di grup peserta yang ada link Google Drive, itu bisa di-download, datanya sudah saya siapkan, jadi bisa langsung dipakai seperti itu. Berikutnya adalah pemilihan keyword untuk mencari berita di Google. Misalkan saya pakai keywordnya polusi udara. Nah, polusi udara ini bisa aja di China dan lain-lain seperti itu. Itu keywordnya bisa macam-macam. Bisa kita pakai logika boolean juga, sama seperti di SNA, N atau OR, itu kan bisa digunakan juga di Google. Atau kita juga bisa melakukan pembatasan data. Kenapa harus dibatasi? Karena media massa yang ngebahas polusi udara ini, kalau hanya ketik polusi udara, beritanya akan ribuan. Kan nggak mungkin kita input semua ribuan seperti itu. Jadi menurut saya kita bisa membatasi data kita dengan cara yang pertama, batasi sumber beritanya saja, media massanya. Jadi hanya ambil misalkan kalau saya contohnya dari Tempo gitu. Kalau mau dari Detik silakan, disesuaikan seperti saja. Lalu pembatasan waktunya 1 bulan. Gitu. Gak usah saya mau meneliti polusi udara dari berita 1 tahun yang lalu. Silakan kalau kuat untuk mengkodenya silakan. Kuat. Ya. Kalau nggak kuat ya jangan gitu. Jadi pembatasannya dari sumber media massanya dan waktu pemberitaannya. Jadi ketika diketik di Google itu polusi udara site tempo.co. Nanti yang keluar itu hanya berita-berita dari Tempo. Boleh dicoba kalau penasaran. Dibuka di Google, langsung diketik polusi udara site _2 tempo.co. Kalau mau Tribun silakan, mau Detik silakan, seperti itu. Lalu nanti pilih news. Untuk filter waktunya kita manfaatkan tools yang ada di Google, yaitu ada tools, lalu klik range time-nya, bisa fast month, bisa custom range sendiri, itu boleh. Itu semua kita manfaatkan
fitur yang ada di Google untuk pembatasan berita. Kebakaran hutan. Ya seperti itu. Ini nanti teknik cara ngambil keywordnya yang biasanya saya gunakan. Boleh next Pak. Nah, permasalahannya tadi sudah dibahas oleh Bu Ani bahwa gimana cara melompokinnya. Karena setiap orang punya subjektif masing-masing. Oh ini wacana ini maksudnya ini, tapi ketika divalidasi sama teman peneliti lain yang jadi teman, oh bukan ini maksudnya seperti ini. Jadi kan itu kalau tidak ada batasan, ya bisa berantem jadinya, gitu ya, seperti itu. Jadi kita perlu satu konsep untuk membatasi wacana-wacana tersebut. Nah, wacana polusi udara di sini saya batasi wacananya dengan ini pengelompokan konsepnya nanti kita pakai dengan controlling source of pollution dari Environmental Protection Agency dari USA. Jadi lembaga ini dia kasih konsep untuk mengontrol polusi itu ada 4 cara seperti ini. Jadi ketika kita coding statementnya tinggal pilih aja ini masuk yang mana, yang 1, 2, 3 atau 4. Jadi nggak bingung ini masuk mana ya, masuk mana ya, masuk mana seperti itu. Apa bisa dipahami? Coba. Jadi memang ini penting kita menemukan dulu teori atau konsep untuk mengelompokkan wacana-wacana tersebut sebelum kita mulai ke wacananya. Seperti itu. Boleh next Pak? Nah, sekarang kita pakai. Bisa dibuka Bapak Ibu software DNA-nya. Buka dong. Siap. Cuma nonton. Siap. Nah, itu udah untuk Buis keren. Isinya langsung berkelompok. Jadi tutorialnya. Buis udah dong. Oh, sudah. Sudah, Bapak Ibu? Sudah muncul tampilan awalnya? Udah. Oke, langkah pertama adalah kita buat database-nya dahulu. Database dari artikel-artikel tempat kita akan masukinnya. Caranya di sini klik database yang ada di menu kiri atas ya, database, lalu create new database. Di kiri atas ada database, lalu klik itu, lalu pilih create new database. Muncul seperti itu, pop-up Windows. Nah kita pilih yang SQLite file database. SQLite di sebelah sana yang nomor 3. Ya. Lalu klik browse nomor 4, kita pindah ke nomor 4, klik browse. Nah, database ini mau taruh di folder mana? Silakan Bapak Ibu. Mau di folder C, D, dokumen, download, silakan. Dikasih nama, lalu save. Klik browse, kasih nama folder database-nya nomor 4 Pak di sebelah sana. Ini. Klik browse. File name-nya apa? Bebas ya? Namanya bebas, bisa polusi udara atau Langsung ke. ya langsung aja. Nama filenya ini penelitian tentang apa misalkan. Kalau sekarang kan ini tentang penelitian polusi udara. Ya udah database-nya polusi udara itu. Ya. Setelah itu di save. Ada yang tertinggal Bapak Ibu? Adminnya? Iya dong. Adminnya? Admin itu password. Jadi kalau dulu ini nggak ada password nih. Nah sekarang yang terbaru kita butuhkan password. Fungsinya apa? Biar data kita database-nya katanya aman gitu. Jadi passwordnya bikin aja Bu. 1, 2, 3, 4 gitu boleh bebas. 2, 3, 4, 5 ya. Iya. Nanti ketika meneliti ini kan filenya bisa dipindah ke peneliti lain gitu buat dia coding lagi. Bawahnya juga sama. Nah mereka bukanya butuh password tersebut. Kalau orang nggak punya passwordnya nggak bisa buka database kita. Nanti kan buat Jadi aman. Iya. datanya. Seperti itu. Setiap coder juga bisa dikasih password yang berbeda-beda nanti akhirnya. Enggak. Cantik nih password lupa Pak. Iya, mantap.
Nah itu yang bahayanya, kalau passwordnya lupa, database kita nggak bisa dibuka. Waduh. Sama kita sendiri. Sama kita sendiri juga, jadi ya udah hilang. Seperti itu. Coba ya Pak ya. Tapi nanti kita ada backupnya adalah file berita aslinya. Gak ada forget password. Nggak ada. Kebanyakan dipakai forget. Hari kemarin yang tadi. Sudah Bapak Ibu, nomor 5 kasih password. Setelah itu nomor 6 Dan jawabannya? Ini jawabannya create data structure. Klik create data structure. Nomor 6 ya Bu, create data structure. Sudah ya Bu? oke. Bisa. Tambah lagi. Yang tadi bros. Ini yang berapa? Langkah 6. Ya. Oke ya. Klik oke. Klik oke. Bisa next Pak. Warning. Masuk sempat ke sini Bu langsung. Ya. Muncul. Berarti ini sudah bisa digunakan. Sudah salah ya. Apa nggak itu munculnya? Emang tampilannya begitu. Hah? Emang begitu doang? Tampilannya memang begini dong, ini belum kita masukin data. Ya. Enggak, itu ada tulisannya. Oh, itu bukan. Itu PPT Bu, itu PPT. Aku cari. Tampilan Bu, maksud terus udah. Jadi ini tampilan software DNA-nya. Di create. Setelah ini berikutnya bisa next Pak. Nah, ada dua cara input dokumen. Mana Bu? Bisa input manual satu persatu melalui DNA-nya, atau kita mempersiapkan dokumennya dulu di Word. Jadi berita-berita yang kita cari itu taruh di Word dulu, taruh di Word, taruh di Word. Manual. Memang ini manual. Masya Allah. Yang bikin lebih capek. Dibandingkan SNA, kalau SNA kan 10 menit data ketarik 10.000. Kalau ini memang satu persatu. Kualitatif. Kualitas. 100 jam. Tapi kan kita nggak ngebayangin gimana dulu. Minggat ngambil satu. Baca koran itu gimana lu baca koran, terus Iya. dipindahin ke Iya. ini diketik. Kata sekarang kita udah zaman teknologi tinggal copy paste. Gitu. Ada keuntungannya juga. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita masukin langsung lewat DNA. Ini bantu. Yang kedua adalah kita masukkan dulu filenya di Word. Kalau Bapak Ibu download data yang tadi di Drive, itu sudah saya siapkan satu file, namanya polusi udara Tangerang kalau nggak salah. Di data yang di download di Drive itu, di folder itu, ada nggak? Berita polusi Tangsel. Nah itu kalau diklik itu bentuk filenya. Di open ya berarti. Kalau Iya. di open aja. Iya. Cara mindahnya di open. Habis ini Ini mana Pak? Yang DNA-nya Oh belum Pak, itu langsung aja kan? iya. Jadi itu caranya yang berita polusi Tangsel itu contoh kita nyiapin database di komputer kita dulu. Misalkan tadi lupa passwordnya, tapi kita masih punya database manual. back dong. Baik lagi, Saya belum bisa yang back. baik ke belakang Pak. Nah itu. Ini Nah, gimana? Enggak maksudnya belum baru gitu doang. Kamu gitu doang. Itu cara buat Belum apa apa-apa. database. belum lagi. Ya. Iya. Iya, pede banget. Oh ya, sombong. Next Pak. Nah, Nah ini. jadi DNA itu dia hanya bisa baca file TXT. Ini tadi. Nah, kalau file TXT itu hanya bisa buka di Notepad. Nah, kalau kita langsung kerja di Notepad itu nggak enak kan? Makanya kita pindahin dulu di Word, habis itu di save as, diubah ke file TXT. Data yang disimpan ini. Data yang disimpan di Word itu di save as, diubah Ini kan ada TXT kan? type-nya, plain-nya jadi plaintext.txt. Ini buat nanti kalau yang di rumah. Terus Ini tutup aja. Gitu ya. Jadi kita sudah ngumpulin data semua di Word. Itu dia nggak bisa baca PDF atau Word data, dia bisa baca .txt. Jadi kita save as semua, pindahin. Dan pada akhirnya nanti seperti yang di bawah Bapak Ibu, itu file-file data set kita dalam bentuk txt itu. Gambarnya bukan Word lagi tapi Notepad.
yang di bawah ini, yang list di bawah seperti itu. Jadi dari website di copy ke Word. kalau di copy ke teks langsung nggak bisa TXT ini yang Karena TXT kan Notepad biasanya itu. kerja di dompet itu nggak enak Pak. Nggak bisa nggak diatur, bisa. makanya dia panjangnya ke samping. Ya. Jadi setiap berita harus diklik dulu. Diklik, dibuka, Dibuka, dibaca, di copy ke Word, Copy paste. ke Word, habis itu baru di CSS ke TXT. TXT. Iya. Biar jadi file.txt karena dia tidak bisa membaca file Word atau PDF. Iya. Jadi kalau di depan sini ada 5 berita yang sudah kita simpan. Karena sudah saya siapkan juga di folder Enggak, tersebut. itu yang Ya. udah jadi. Iya, udah jadi. Kalau dari DNA. Ada yang masih bingung Bapak Ibu? Saya, dikirim tadi itu. Kalau yang dari DNA mau diubah ke sini bisa. Dari DNA Dari Bapak yang kirim diubah ke teks bisa nggak? bisa. Kalau yang saya kirim itu udah bentuk TXT Pak. Dalam folder dokumen. Dalam folder dokumen itu udah ada list 5 berita. Betul nggak? satu doang. Satu doang. Berarti Anda belum Ada 5 kalau nggak salah. Ada 5 ya? Ya, 5 itu bentuknya TXT itu udah saya siapkan, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing lagi. Kita hanya teknis-teknisnya aja. Di sini harusnya. Ya, seperti itu. Ini udah di ya udah di udah dalam bentuk TXT ini kita perlu. Ya, bisa lanjut, bisa next Pak. Nah, cara inputnya dokumen yang TXT itu adalah kita ke menu dokumen. Klik menu dokumen, lalu import from directory. Ya. ulang. Buka menu dokumen yang di kiri atas, lalu import from directory. Ada dulu. Satu-satu ke semua. Satu folder bisa langsung. Bisa ditarik semua. Jadi langsung aja di blok semua 5 tersebut masukkan ke dalam DNA. Yang di folder dokumen yang bentuk TXT tadi. Aja klik import file. Jalan yang lurus. Mas Tony mau tanya. In case kita udah bikin beberapa isu, itu pasti akan menarik file yang sama atau dia random. Misalnya nih, saya ini tentang saksi, ini tentang KDRT, misalnya gitu ya. Ini tentang bullying misalnya. Ketika saya ketik semuanya TXT, apakah dia akan menarik semua TXT atau spesifik? Untuk database itu kita pisahkan per folder kok. Per folder. Iya, ini berita tentang KDRT, berita tentang korupsi. Jadi ketika ngebuka database buat narik berita, ya kita hanya narik berita yang berisi doang. Jadi jangan mengerjakan satu penelitian dalam satu database gitu, karena akan bentrok nantinya. Iya, soalnya kan ini otomatis dia kan tiba-tiba nomor. Saya curiganya dia akan narik semua. Enggak. Enggak. Kita masih kontrol mana yang akan dimasukkan mana yang enggak. Baik Bapak, Lanjut. izin mengingatkan waktu tinggal 5 menit, tapi untuk Bapak Ibu nanti kita akan lanjutkan secara isoma, jadi mohon dipadatkan saja waktunya. Karena setelah ini kita ada sesi diskusi begitu. 5 menit masih jauh. Mungkin sampai Lanjut keluar. Iya lanjut. lanjut ya. Sudah Bapak Ibu masuk ke udah di import? Ya. Next Pak. Nah nanti akan masuk seperti ini tampilannya. Betul ya. Tapi nggak ada judulnya. Iya. Nah karena tidak ada judulnya, klik satu berita, klik kanan edit. Klik satu berita, kan itu nggak ada judulnya. Klik satu berita, klik kanan, edit dokumen, akan muncul pop up. Nah tulis judulnya di situ, judulnya aja. Apa? Tergantung berita. Di bawahnya ada kan Bu? Judulnya apa? Oh pas aja dari bawah misalkan seperti
Judulnya aja Bapak Ibu, nggak usah autornya karena nggak terlalu penting. Ini ambil satu klik kanan. Yang di database atas Pak, ini yang title itu kan title-nya masih kosong. Klik satu buka, klik kanan, edit dokumen. Ini Ini kan belum import kan? Masih import. Ini kan belum diimport. Ini baru begini aja gue udah nggak bisa ini close aja. Tadi import file dulu ya? Atau mau punya Pak Tony aja ya? Ini nggak usah ya? Langsung import file. Nah ya tadi belum. Ini diklik semua atau satu? Ini udah langsung semua. Nah ini kan judulnya Pak. Ya. Klik kanan Pak. Mas Nasir nih gimana? Ibu belum download soalnya. Ini di sini. Oh, PDF yang copy download dulu. Di copy master bisa ke atas. Kopi aja Pak. Nggak jadi ya. Langsung update gitu Pak. Ada. Atau langsung di close aja nggak apa-apa Bu. Di close kayak hilang. Kalau sudah di close. Klik kanan. Klik kanan. Beda. Kalau ini kan kontrol C. Nggak usah, nggak usah. Kontrol C, kontrol V. Tapi jangan salah ngomong Pak. Jadi diedit semuanya beritanya seperti itu. Bisa Bapak Ibu Ini nampak ya. ulang untuk yang ini. Ini kan tadi karena kita import semua judulnya nggak ada kan? Judul title-nya tuh nggak ada. Judul di sini kan title udah ada nama judul beritanya. Kalau yang di situ kan belum ada. Nah, klik satu berita, pilih satu berita, klik kanan, edit dokumen. Edit dokumen, keluar pop-up muncul, title-nya diisi. Kopas aja dari body text di bawah tuh. Edit dokumen ya? Edit. Oh ini. Kopas aja judulnya. Kalau salah satu nggak apa-apa. Ya, prolegnya. Dinamain manual. Di kolom title-nya, copy paste dari bawahnya aja tuh. Ada kan? Kalau udah di close aja, nanti akan muncul namanya. Ya update dari close tadi. Untuk sesi diskusi kali ini begitu menarik dari 3 narasumber yang sudah memberikan ilmunya yang begitu bermanfaat. Bisa saya simpulkan, izin saya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita laksanakan dalam pemaparan materi kali ini, bahwa ternyata komunikasi terus berkembang, begitu ya. Komunikasi terus berkembang, media terus berkembang. Ada saja hal-hal baru yang menarik untuk kita teliti bersama Bapak Ibu. Salah satunya adalah tentang wacana atau discourse network analysis, di mana kita hari ini akan belajar bersama untuk melihat emosi, statement, agreement, kemudian apa maknanya, keberpihakan dari sebuah teks yang begitu menarik. Kami harap, saya mewakili dari para narasumber, berharap bahwa materi ini akan memberikan semangat bagi Bapak Ibu untuk terus melakukan penelitian. Begitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Izinkan saya untuk mengembalikan sesi ini kepada Bapak Ibu Dr. Paujatul Arifah. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Nuryati Samatan kepada Ibu Dr. Reza Praditya Yuda. Dipersilakan Ibu. Tetap kamera. Boleh ke tengah lagi? Boleh. Saya bisa cuma pakai. 1, 2, 3. Mantap. Boleh diberikan tepuk tangan terlebih dahulu. Cie, Bu Dinda. Cie, Prof Putih. Oke, lihat sini Bapak Ibu. Iya. Batik Jimabue. Boleh diberikan tepuk tangannya. 2, 3 ya. 2, 2, 3.